ンスを逃さないというところも選手たちには、持ってもらいながら、試合に挑んでほしいなと思っています。Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, tetapi kembali saya mohon ini belum selesai. Ya, kita masih punya. Respons mengejutkan Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang hajar timnas Indonesia 4-0, Hajime Moriyasu akui supporter bikin samurai biru tertekan. Timnas Indonesia gagal kalahkan Jepang di SUGBK, Erick Thohir siap tanggung jawab. Respons mengejutkan ditunjukkan pelatih Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut STE, kekalahan itu memang tak terhindarkan karena dari berbagai sisi, Garuda kalah dari timnas Jepang. Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. 4 gol yang bersarang ke gawang Martin Paes dicetak lewat gol bunuh diri Justin Hubner, 35, Takumi Minamino, 40, Hidemasa Morita, 49, dan Yukinari Sugawara, 69, usai laga, Shin Tae-yong mengucapkan selamat atas kemenangan yang didapat Jepang. Namun di sisi lain, juru taktik asal Korea Selatan itu juga mengakui kalau Samurai Biru adalah tim yang kuat ketimbang skuad Garuda. Pertama, selamat kepada Jepang dan pelatih kepalanya, Hajime Moriyasu, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, Jumat, 15 November 2024. Mulai dari FIFA ranking dan semua sisi memang kita kalah, ya ungkapnya. Shin Tae-yong cukup menyayangkan hasil kekalahan yang diderita timnas Indonesia. Pasalnya, mereka sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik dalam menatap laga kontra Jepang. Padahal kita mempersiapkan laga ini dengan kerja keras dan sangat baik. Sangat disayangkan hasilnya seperti ini. Tapi memang sepak bola seperti itu, terang Shin Tae-yong. Skuad Garuda terpaut 2 angka dari Bahrain yang berada di posisi 5 klasemen grup C. Adapun Australia, Arab Saudi, dan Cina pada posisi 2-4 dengan 6 poin. Selanjutnya, timnas Indonesia bakal menjamu Arab Saudi di SUGBK pada Selasa, 19 November 2024, mendatang. Diharapkan, skuad Garuda bisa mencuri poin di laga kandang itu guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang hajar timnas Indonesia 4-0, Hajime Moriyasu akui supporter bikin samurai biru tertekan. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, mengakui supporter timnas Indonesia bikin anak asuhnya tertekan. Namun, ia cukup senang anak asuhnya bisa mengatasi hal tersebut. Laga timnas Indonesia versus timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Itu merupakan matchday 5 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 gol Jepang disarankan oleh bunuh diri Justin Hubner, 35, Takumi Minamino, 40, Hidemasa Morita, 49, dan Yukinari Sugawara, 69. Kemenangan itu mengukuhkan Samurai Biru di puncak klasemen dengan nilai 13 dari 5 laga. Kendati begitu, Moriyasu mengaku terpukau dengan atmosfer SUGBK. Juru taktik asal Jepang itu mengakui dukungan yang diberikan dari para supporter timnas Indonesia membuat para pemain Samurai Biru tertekan. Di pertandingan hari ini, saya melihat supporter Indonesia yang sangat bersemangat. Sebagai bagian dari sepak bola, saya sangat senang melihat hal ini, kata Moriyasu dalam konferensi pers, dikutip Sabtu, 16 November 2024. Supporter Indonesia benar-benar memberi tekanan besar buat skuad, sambung pria asal Jepang itu. Sejatinya, Moriyasu sudah memprediksi hal itu dan mewanti-wanti anak asuhnya. Tapi, ia senang karena Wataru Endo dan kolega mampu meredam tekanan yang diberikan para supporter tuan rumah. Sebelum pertandingan, saya sudah bilang ke pemain laga tidak mudah. Kami mungkin akan menghadapi beberapa peluang yang diciptakan pemain Indonesia, dan itu benar-benar terjadi, ungkap Moriyasu. Namun, para pemain bisa menghadapi hal ini dengan baik, juga mengatur tekanan di bawah supporter. Dan saya mengapresiasi hal ini, tukas pria berusia 56 tahun itu. Tak hanya itu, Moriyasu cukup gembira melihat kehadiran sekira 3.000 supporter Jepang di tribun. Kehadiran mereka sanggup memberi energi buat timnya. Saya juga mengapresiasi orang-orang Jepang yang ada di Indonesia dan datang ke stadion, itu memberi energi bagi kami, jadi saya ingin berterima kasih atas kehadiran mereka.
Energi mereka memberi kontribusi penting buat kemenangan kami hari ini, tandasnya. Timnas Indonesia gagal kalahkan Jepang di SUGBK, Erick Thohir siap tanggung jawab. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, meminta maaf karena Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick mengaku bertanggung jawab penuh akan kekalahan Garuda di laga krusial tersebut. Ya, Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. 4 gol yang bersarang ke gawang Martin Paes dicetak lewat gol bunuh diri Justin Hubner, 35, Takumi Minamino, 40, Hidemasa Morita, 49, dan Yukinari Sugawara, 69. Usai laga, Erick angkat bicara soal kekalahan telak tersebut. Sebab menurutnya, segala prestasi yang didapat Timnas Indonesia merupakan tanggung jawabnya sebagai ketum PSSI. Saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai dengan hari ini. Mohon maaf tentu kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat besar, kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat, 15 November 2024. Meski begitu, Erick mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia belum angkat bendera putih untuk melaju ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, perjalanan skuad Garuda belum berakhir karena masih ada 5 pertandingan sisa di grup C. Tetapi kembali, saya mohon ini belum selesai. Kita masih punya 5 game lagi, kita posisinya 3 atau 4 yang kita targetkan. Kita coba maksimalkan, ungkap Erick. Tapi kembali, ini bukan dari pemain atau pelatih, ini beban dari saya. Saya bertanggung jawab dan saya mohon maaf kalau mengecewakan hasil hari ini dan saya akan terus evaluasi, terangnya. Hasil kekalahan ini membuat Timnas Indonesia masih terkunci di dasar klasemen grup C dengan koleksi 3 poin dari 5 laga yang telah dilakoni. Sementara, Jepang semakin mantap di puncak klasemen dengan mengemas 13 poin. Skuad Garuda terpaut 2 angka dari Bahrain yang berada di posisi 5 klasemen grup C. Adapun Australia, Arab Saudi, dan Cina pada posisi 2-4 dengan 6 poin. Selanjutnya, Timnas Indonesia bakal menjamu Arab Saudi di SUGBK pada Selasa, 19 November 2024, mendatang. Diharapkan, skuad Garuda bisa mencuri poin di laga kandang itu guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain top dunia yaitu Cristiano Ronaldo setelah melihat pertandingan semalam Timnas Indonesia versus Jepang. Ronaldo memberikan pesan-pesan kepada Timnas Indonesia. Timnas Indonesia jangan sampai mudah menyerah di sini aja. Pertandingan masih panjang, masih banyak kesempatan dan belajar dari kekalahan. Dan perlu evaluasi lebih tinggi, karena aku yakin Timnas Indonesia di kemudian hari aja bisa bertanding lawan tim-tim besar. Bahkan Timnas Indonesia di babak pertama mendapatkan peluang tapi masih belum bisa mencetak gol. Tapi aku yakin di pertandingan selanjutnya Timnas Indonesia akan 100% akan menang dan bisa di posisi 3 ataupun 4. Dan aku yakin Timnas Indonesia melaju ke babak 4.